Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sugiharti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan praktik pembelajaran terbimbing saya di kelas 1 SD Negeri Vidya Kasana. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu informasi umum. Untuk mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Model yang digunakan yaitu Discovery Learning tipe Scramble. Metode pembelajaran yang digunakan ada metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Dan yang keempat untuk materi pembelajarannya yaitu menyimak teks aural. Untuk model yang saya gunakan yaitu model Discovery Learning tipe Scramble. Model Discovery Learning itu memiliki banyak tipe. Salah satu tipenya yaitu tipe Scramble. Model pembelajaran Discovery Learning tipe Scramble itu adalah model pembelajaran yang dimana konsepnya itu nanti diacak dengan tujuan peserta didik menemukan konsepnya sendiri. Nah, model ini sangat cocok digunakan untuk anak peserta didik sekolah dasar karena model ini seperti sebuah permainan. Dalam menemukan konsepnya itu anak seperti bermain. Selain itu, model ini juga cocok diterapkan karena anak-anak usia sekolah dasar itu berada pada tahap operasional konkret, di mana anak-anak sudah mampu belajar untuk berkelompok dan mengorganisir sebuah pekerjaan. Adapun sintaknya dalam model pembelajaran Discovery Learning tipe Scramble ini ada 5. Yang pertama yaitu menyajikan informasi, yang kedua mengorganisir peserta didik untuk belajar kelompok, yang ketiga membimbing diskusi, yang keempat mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Alasan saya menggunakan model ini ada beberapa hal. Yang pertama, pada pembelajaran sebelumnya, ketika saya melaksanakan observasi, guru masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Dan selanjutnya, pembelajaran itu belum menekankan pada kegiatan kelompok. Dan selanjutnya yaitu pada model Discovery Learning ini memudahkan siswa untuk mencari jawaban. Karena sebenarnya konsepnya itu sudah ada, namun hanya diacak. Nah, hal ini itu sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1 di mana mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dari guru. Dan selanjutnya, model ini bukan hanya mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek keterampilan dan sikap. Media yang saya gunakan adalah media wayang kartun. Alasan saya menggunakan media ini yaitu media ini sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Materi yang akan saya ajarkan yaitu menyimak teks aural. Pada pembelajaran ini, saya menyajikan sebuah cerita tentang hewan. Nah, menggunakan media wayang kartun ini, peserta didik bukan hanya saja mendengar, tetapi juga dapat melihat. Menggunakan media wayang kartun ini, peserta didik merasa lebih antusias dan termotivasi untuk belajar. Berikut modul ajar yang telah saya buat. Nah, di sini sudah tercantum ada beberapa aspek yang saya munculkan, seperti kemampuan awal siswa. Untuk kemampuan awal siswa yaitu mereka sudah mampu memahami sebuah cerita. Nah, saya di sini juga mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yaitu mandiri dan gotong royong. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks aural. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis informasi yang terdapat dalam teks aural. Dan yang ketiga yaitu mereka dapat menyajikan informasi yang terdapat dalam teks aural. Adapun kegiatan pembelajarannya ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan awal seperti yang tertera dalam modul, kegiatan inti yaitu menggunakan sintak dari model Discovery Learning tipe Scramble. Pada kegiatan inti, yang pertama saya menyajikan cerita menggunakan media wayang kartun. Setelah peserta didik mendengarkan cerita tersebut, kemudian dibimbing untuk membentuk kelompok, dan yang ketiga mereka diskusi untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang telah saya bagikan,
Yang keempat yaitu mereka mengevaluasi dan menyajikan dari hasil diskusi. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Asesmen yang saya gunakan dalam pembelajaran ini hanya ada dua, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Untuk asesmen sumatif nanti akan dilaksanakan di akhir topik atau tema. Nah, asesmen diagnostik ini dilaksanakan di awal pembelajaran. Asesmen formatif yaitu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan selama proses pembelajaran. Nah, setelah dilaksanakan penilaian atau asesmen, kemudian diolah untuk mengetahui peserta didik mana yang telah mencapai KKM atau peserta didik mana yang belum mampu mencapai KKM. Untuk peserta didik yang telah mampu mencapai KKM, mereka akan melaksanakan pengayaan untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan mereka mengenai materi ini. Untuk peserta didik yang belum mampu mencapai KKM, mereka akan melaksanakan remedi. Nah, akhir dari pembelajaran ini yaitu melaksanakan refleksi untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, berikut ini ada lembar kerja peserta didik. Saya mencantumkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Nah, saya juga mencantumkan petunjuk kerja, tujuan kegiatan, alat dan bahan, dan langkah kerja. Nah, ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, di sini sebenarnya konsep sudah ada, namun disajikan secara acak. Disinilah tugas peserta didik untuk membangun konsep tersebut. Nah, berikut ada lembar penilaian pengetahuan yang terdiri dari 5 soal, 3 pilihan ganda, dan 2 soal isian. Di sini saya juga membuat bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memahami lebih lanjut mengenai materi pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, secara keseluruhan pembelajaran berjalan dengan baik. Peserta didik cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran, motivasi belajar mereka juga terlihat meningkat, dan mereka dapat belajar secara efektif dan efisien. Media yang digunakan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini tercermin dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan. Rata-rata peserta didik sudah mampu mendapatkan nilai di atas KKM.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.